Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru. Perkenalkan, saya di sini Tina Rosalina, guru dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai apa sih itu program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, di mana saya sendiri sudah melakukan pelatihan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif, dan hari ini saya melaksanakan kegiatan yang namanya penuntasan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Jadi, program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif itu adalah suatu upaya atau salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus, apa itu program guru belajar dan berbagi pendidikan inklusif? Program belajar dan berbagi di seri pendidikan inklusif dirancang untuk menjawab tantangan guru sekolah reguler ataupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, di sini ada tujuan dari guru belajar dan berbagi pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman secara langsung kepada guru ataupun PTK untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau yang dikenal dengan PPI. Lalu yang ketiga itu memberikan pengalaman secara langsung kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Adapun pola dalam seri belajar pendidikan inklusif ini, yang pertama yaitu berkesinambungan. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu berkesinambungan antara tahapan pemahaman konsep melalui pendekatan moduler BIMTEK dengan tahapan penguasaan yang menekankan pada keterampilan atau ditekankan pada pelatihan. Terus lebih konsisten, maksudnya mendorong peserta untuk melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terstruktur serta memenuhi kaidah akademik. Terus yang ketiga itu lebih kolaboratif. Jadi peserta itu dapat belajar dengan rekan guru lainnya dan mendorong guru dalam menyelesaikan semua tahapan secara kolaboratif dan gotong royong. Jadi guru tidak merasa sendiri, jadi bisa belajar dengan sesama rekan guru. Nah, itu mudahnya kenapa kita belajar pendidikan inklusif. Nah, terus tahapannya bagaimana? Apa aja tahapan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif ini? Yang pertama itu ada tahap 0 atau tahap orientasi. Pada tahap ini peserta dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, mengantar program dan struktur program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Terus yang tahap pertama itu ada tahapan BIMTEK, di mana peserta dituntut untuk mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif itu apa, dan sistem layanan pembelajarannya bagaimana. Pada tahapan ini peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terstruktur setiap harinya dengan ekuivalensi selama 4 jam per harinya. Serta peserta nanti yang sudah tuntas melakukan BIMTEK akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 CP. Seperti yang saya lakukan, saya juga sudah mendapatkan sertifikat BIMTEK yaitu 32 CP. Terus nanti kalau sudah melakukan tahap 1 yaitu tahapan BIMTEK, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu tahapan pelatihan. Tahap pelatihan ini yaitu peserta ini akan dibekali dengan latihan-latihan untuk melaksanakan agar peserta itu mampu melaksanakan identifikasi, melakukan asesmen dan menyusun planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual. Nah, pada tahap ini juga peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan 32 CP. Setelah
mengakses microlearning dan melakukan pengimbasan dengan mengunggah URL video pengimbasan berplatform YouTube di SIP Ayo Guru Belajar. Terus tahapan ketiga yaitu microlearning. Nah, tahapan ini peserta akan mendapatkan materi secara lengkap dan juga yang dapat menunjang berupa microlearning yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, peserta juga dapat mengakses microlearning. Ini adalah peserta yang dapat mengakses microlearning ini adalah peserta yang telah menuntaskan pelatihan. Jadi, kalau peserta yang belum melakukan pelatihan belum dapat membuka atau menuntaskan microlearning. Jadi microlearning dulu baru tuntaskan, baru dapat pelatihan untuk pelatihannya. Terus tahap keempat yaitu pengimbasan. Nah, tahap pengimbasan ini yang saya lakukan hari ini yaitu peserta yang telah mengikuti BIMTEK, pelatihan dan mengakses microlearning diharapkan menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mempresentasikan program ataupun mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program belajar dan berbagi di seri pendidikan eksklusif pada satuan pendidikan tempat peserta itu mengajar. Kelompok kerja guru seperti KKG, MGMP ataupun profesi guru yang lain. Seperti yang saya lakukan, saat ini saya sedang melakukan pengimbasan. Pengimbasan ini bisa berupa dokumen pengimbasan dalam bentuk video, bisa juga mengunggah link video pengimbasan ke kanal video berbagi YouTube-nya masing-masing, ataupun membagikan salinan URL video pengimbasan berplatform di YouTube, lalu mengunggah URL video pengimbasan tersebut ke SIM Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Nah, peserta yang sudah melakukan pengimbasan ini akan mendapatkan piagam penghargaan bagi satuan pendidikan yang akan mencantumkan nama-nama peserta tuntas, BIMTEK dan pelatihan. Jadi nanti kalau misalkan sudah melakukan pengimbasan, kita akan mendapatkan piagam bagi sekolah kita yang di dalam piagam tersebut ada nama-nama kita. Terus hasilnya bagaimana? Hasil apa yang didapatkan peserta program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, untuk meningkatkan pengalaman guru dalam melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, terus yang keempat itu mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus siapa saja sih yang bisa atau yang dapat mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif ini? Yang dapat mengikuti yaitu yang pertama semuanya guru, baik guru PAUD, TK, SD, TP, derajat, SMA, SMK, itu semuanya bisa mengikuti seri pendidikan inklusif ini. Terus yang kedua, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, terus dan yang paling utama guru atau PTK yang sudah memiliki akun SIM PKB itu bisa mengikuti seri pendidikan inklusif. Terus yang tidak terdapat sebagai peserta BIMTEK dari pemenuhan GPK. Itu tadi siapa-siapa yang boleh mendaftar program guru belajar dan berbagi seri pendidikan eksklusif. Ini tadi tahap-tahapannya ada tahap 1 BIMTEK, tahap 2 pelatihan microlearning, dan 3 dan ke terakhir itu pengimbasan. Terus jadwal pelaksanaannya bagaimana? Jadwal pelaksanaan untuk pendidikan eksklusif ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pendaftaran, BIMTEK, pelatihan dan microlearning, serta yang terakhir itu ada pengimbasan. Untuk pendaftaran itu sendiri itu ada angkatan 1 dan sampai angkatan 8, di mana angkatan 1 itu dimulai
dari 23 April sampai 3 Mei 2021. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti kegiatan seri pendidikan inklusif bisa mengikutinya. Masih tersisa kurang lebih 3 angkatan lagi bisa mengikuti angkatan 5, 6, dan 7. Silahkan teman-teman yang belum bergabung atau yang belum mengikuti guru belajar seri inklusif, silahkan bergabung atau mau klik caranya dengan klik daftar. Misalkan angkatan 5, diklik angkatan 5 terus daftar, ikuti platformnya sesuai dengan petunjuk. Terus yang kedua, jika sudah mendaftar, nah nanti di situ ada jadwal BIMTEK untuk angkatan 1 misalnya ada di tanggal 3 sampai 10. Jadi di rentang tanggal 3 sampai 10 Mei 2021 ini kita melakukan BIMTEK. Nah, nanti untuk pelatihannya bisa, kalau untuk pelatihannya sama, masih untuk pelatihan angkatan 1 sampai angkatan 8. Contoh angkatan 1 untuk BIMTEK-nya pelatihannya 19 sampai 26 Mei 2021. Jadi pelatihan ini dilakukan atau dilaksanakan pada rentang yang tertera. Terus untuk micro learning ini berlaku untuk semua angkatan 1 sampai 8 yang sudah melakukan pelatihan. Ini dilaksanakan tanggal 26 Mei sampai 31 Juli. Dan untuk pengimbasan itu sendiri juga dilakukan untuk semua peserta mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 8, dimulai pada tanggal 26 Mei sampai 31 Juli terakhirnya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan ayo mendaftar, ikuti BIMTEK dan pelatihannya. Terus yang sudah melakukan BIMTEK dan pelatihan silahkan ikut micro learning lalu melakukan pengimbasan. Nah, sekian info berbagi dari saya mengenai program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.